Rabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku sekalian saya muliakan, kita berada dalam taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Dia yang telah memperkenankan kita untuk berada di taman surga di dunia, kelak akan mengumpulkan kita bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian saya muliakan, kita akan segera masuk kepada kajian kita hari ini sampai sudah kita di saat hisab. Masya Allah, dalam seri perjalanan masa depan yang kita bahas dari sejak kematian sampai kepada kubur, sampai kepada kiamat, sampai kepada mahsyar. Sekarang kita akan memasuki kepada saat hisab, saat segala sesuatu diperhitungkan, ketika segala sesuatu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, untuk lebih kebermanfaatan ilmu ini, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita sekalian, kita akan awali dengan membaca suratul Fatihah. Dengan ini kita minta ilmu kita tidak menjadi sesuatu hal yang kita dengarkan dari telinga kanan keluar telinga kiri begitu aja, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita insyaallah kemanfaatan dalam ilmu kita, disimak dengan kedua telinga kita, diresapi dengan seluruh akal pikiran kita, kita masukkan menjadi cahaya yang memandu kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini insyaallah. Ala hadhihi niyyah bikun niyyah salihah jami'ah syamilah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al fil afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, manusia berada di padang mahsyar untuk waktu yang sangat lama, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin itu ya. Ketika mereka sudah mengalami masa yang sangat lama tersebut, mulailah kemudian mereka berinisiatif untuk meminta pertolongan. Saudaraku sekalian, mereka pun kemudian perwakilan dari para umat sepanjang zaman berdatangan kemudian kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka bilang, nih kita semua nih anak keturunan Adam nih, kalau ada yang bertanggung jawab sama kita untuk memindahkan kita ke marhalah yang berikutnya, pastilah dia adalah kakek moyang kita, yaitu Adam alaihissalam. Mari kita pergi kepadanya. Mereka pun kemudian datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bilang, nafsi, saya nggak tahu nih gimana nyelamatin kalian. Coba datang ke Nabi Nuh. Datanglah mereka kemudian kepada Nabi Nuh. Sehingga sekalian, kabarnya dari satu nabi ke nabi yang lain memerlukan waktu 40 tahun. Nabi Nuh kemudian bilang, ya Allah, saya nggak tahu dah nyelamatin yang lain-lain. Saya lagi kepikiran sama diri saya sendiri. Karena saya dulu mendoakan buruk pada kaum saya, Rabbi la tadar al-ardi minal kafirina diyara. Ya Allah, jangan sisain satu rumah dari orang kafir kecuali engkau hancurkan semuanya ya Allah. Mintalah kepada Nabi Musa, mintalah kepada Nabi Ibrahim. Dia lebih baik daripada aku, dia nabi yang lebih baik daripada aku. Datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, aduh saya nggak tahu tuh. Cobalah datang ke Nabi Musa. Nabi Musa bilang, saya nggak tahu. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa bilang, saya nggak tahu. Datanglah kalian kepada Nabi Muhammad. Sampai ketika datang kepada Nabi Muhammad, analaha. Kata Nabi Muhammad, sayalah orangnya yang dapat
dapat membuat Allah Subhanahu wa taala kemudian berkenan untuk memindahkan kita ke marhalah yang berikutnya, yaitu marhalah hisab. Saudara sekalian, Nabi kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya sampaikan. Nabi itu berada di bawah naungan arsy-Nya, di bawah kisah beliau, di bawah naungan, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat khusus, sangat-sangat spesial. Nabi sujud di sana sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Irfa' ra'sak, sal tu'ta isfa'tu syafa'." Wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah apa yang kamu mau, berikan syafaat kepada siapapun yang kau kehendaki. Ya Allah, kasihan orang-orang yang berada di padang mahsyar, pindahkanlah mereka kepada marhalah selanjutnya. Maka Allah pun kemudian berkehendak untuk memindahkan mereka dari mahsyar ini menuju kepada sa'atul hisab. Saudara sekalian saya muliakan, sa'atul hisab ini ada waktunya nih. Orang itu kemudian diambilin satu demi satu sama malaikat buat acara pelaporan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diberdirikan di hadapan Allah. Enggak ketemu, enggak ngelihat, tapi diberdirikan di hadapannya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala penterjemah. Enggak ada translator. Nggak ada perantara, nggak ada penghalang, nggak ada siapapun. Ini benar-benar antaramu sama Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya apa? Tanya. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Bukankah aku telah kasih umur sama kamu? Telah kasih kehidupan sama kamu?" Iya ya Allah. Terus kamu pakai buat apa? Mata kamu dari aku kan, kata Allah. Iya ya Allah. Kamu pakainya buat apa? Telinga kamu dariku kan? Iya. Makainya buat apa? Uang kamu dari mana kamu dapat? Dipakainya buat apa? Ya Allah. Teman-teman saya sekalian, serem benar. Itu yang ditanya-tanya pertama kali adalah para nabinya Allah SWT. Allah ceritakan pertanyaan yang sangat dramatis, saudaraku sekalian, kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Sampai-sampai nih guru kami Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, "Ya Allah, kalau pertanyaan sama Nabi Isa aja segitu dramatisnya, segitu nakutinnya, bagaimana modelnya pertanyaan sama kita?" Allah ceritakan dalam Al-Quran, "Idh qala Allah, ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Nabi Isa dipanggil sama malaikat, dibawa Nabi Isa malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sendirian antara Allah sama Nabi Isa, enggak ada yang lain-lain. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Isa udah berada di hadapannya, "Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam." Kabarnya saudara sekalian, Allah itu nanti akan manggil kita dengan nama-nama kita. Karenanya penting bagi para orang tua untuk memberi nama yang bagus buat para anak-anaknya. Katanya Nabi Muhammad SAW, "Sammu auladakum bismin hasan, fa innahum sayunadawna yawmal qiyamah bi asma'ihim." Beri namalah anak-anak kalian dengan nama-nama yang bagus. Nanti mereka di hari akhirat akan dipanggil sesuai dengan nama-nama mereka waktu di dunia. Jadi panggilin atu-atu, dibawa sama malaikat satu-satu saat laporan pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian saya muliakan, dan Allah Subhanahu wa taala itu akan memanggil setiap orang namanya dan bin ibunya, bukan bapaknya. Semuanya akan dipanggil dengan bin ibunya.
Baik laki-laki bin ataupun perempuan binti ibunya, teman-teman sekalian. Saya Halimah binti Nur. Kamu siapa binti siapa? Suamimu siapa bin siapa? Ibunya. Ibunya. Kenapa? Kenapa Allah panggil berdasarkan nama ibunya? Karena mohon maaf saudaraku sekalian saya muliakan, enggak semua orang punya bapak, tapi semua orang pasti punya ibu. Kan lahirnya nggak keluar dari gentong. Lahirnya kan dari seorang ibu, saudara sekalian. Karenanya kemudian dipanggil sesuai dengan nama ibunya. Yang pasti orang semua punya ibu, belum tentu punya bapak. Maksudnya belum tentu dalam pernikahan yang sah sehingga bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Tapi ibu, semua yang melahirkan dia berarti ibunya. Kan begitu ya? Sedikit sekalian saya muliakan. Nah si ibu ini nanti nih, kenapa Allah memanggil dengan nama ibunya? Kenapa? Karena Allah mau menutupi aib-aib para anak zina yang baik, anak zina yang hidupnya terjaga. Kalau ada anak zina, walaupun dia keluar dari hasil perzinaan, tapi hidupnya baik, terjaga dan lain sebagainya, sedikit sekalian sampai jadi hamba Allah SWT yang bertakwa. Kalau dipanggil yang lain-lain dengan nama bapaknya, dia dengan nama ibunya, kan kesian. Allah mau nutup aib-aib orang tersebut sampai Allah samaratain semua dipanggil dengan nama ibunya. Tidakkah kau lihat bahwa Allah pun tidak peduli dari mana kamu berasal? Allah hanya peduli bagaimana kamu menjalani kehidupan. Bahkan jika dari anak zina sekalipun kamu berasal, saudara sekalian, tidak menutup kemungkinan bagimu untuk menjadi hamba Allah yang soleha. Karena jangan pernah merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan pernah merasa khawatir dari pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat menyayangimu. Makanya sampai ada satu anak nangis-nangis sama saya datang. Dia bilang, "Ustazah, saya baru tahu kalau ternyata saya adalah anak yang tidak diinginkan oleh orang tua saya. Dan ternyata laki-laki yang sekarang saya panggil bapak itu adalah bukan ayah saya. Ayah saya secara biologis adalah seseorang yang ibu saya hamil di luar nikah dengannya sebelum menikah dengan bapak saya yang sekarang." Ya Allah Ustazah, sedih benar hati saya. Saya ternyata bukanlah seorang anak yang diinginkan oleh orang tua saya. Ibu sekalian saya muliakan, saya bilang sama dia, "Nah, kamu bisa jadi tidak diinginkan oleh orang tuamu. Akan tetapi kamu tidak akan ada di atas muka bumi ini kecuali jika kamu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kamu, Tuhan kita." Adakah suatu terjadi tanpa izin Allah? Bisakah seorang anak lahir tanpa izin Allah? Digugurin bolak-balik juga kalau Allah maunya tetap lahir, lahir aja bu. Betul nggak? Makanya ibu-ibu sekalian saya muliakan, ini buat para adik-adik juga nih, mikirnya yang panjang deh. Jangan karena kenikmatan sesaat kamu kemudian mau-maunya mengorbankan dirimu, mengorbankan anakmu, mengorbankan kehormatanmu, mengorbankan kemuliaanmu, mengorbankan agamamu. Itu adalah perkara haram. Perkara haram. Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat akan nutup aib-aib anakmu, tapi aibmu yang berbuat zina tersebut tidak ditutupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampai pernah dengar dari guru kami Al Habib Umar bin Hafid, andai ada seorang pezina, tapi meskipun dia pernah berzina waktu di dunianya, dia juga mengerjakan kebaikan-kebaikan. Saya kan begitu ya? Nanti di hari akhirat sesudah dosa-dosa zinanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan dengan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Amal kebaikan dia dan kematian dia misalnya dalam keadaan husnul khotimah itu saja akan membuat dia masuk ke dalam surga. Kata Habib Umar bin Hafid, tidak ada orang masuk surga dengan menundukkan kepala illa ashabuz zina, kecuali pelaku zina waktu di dunia. Sampai masuk surga pun kepalanya nunduk. Sehingga orang di surga tahu kalau ada orang masuk surga kepalanya nunduk, nih dia nih pezina waktu di dunia. Sampai masuk surga aja masih malu, teman-teman sekalian.
masuk surga aja masih malu. Kalau sampai kamu hamil, anakmu, aibnya ditutupin sama Allah SWT. Sebab anakmu gak dosa. Yang dosa adalah dirimu. Yang dosa dirimu. Dan karena kamu berbuat dosa tersebut, bahkan sampai masuk surga pun, Allah tetap kasih athar, Allah tetap kasih kesan, kasih pengaruh, efek dari perbuatan haram tersebut yang Allah sebut sebagai fahisyah, sebagai perbuatan yang menjijikkan itu, dengan dia masuk surga pun masih dengan menundukkan kepalanya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak turunan kita semua mudah-mudahan dijauhkan dari perzinaan, dijauhkan dari pergaulan bebas, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari minuman keras, dijauhkan dari semua apapun yang menghalangkan mereka dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Isa dipanggil sama Allah, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Adakah kamu mengatakan kepada umatmu, sembahlah aku dan ibuku Tuhan lain selain Allah? Aku lihat, kata Allah, umatmu nih, orang Nasara, banyak sekali yang kemudian menyembahmu atau menyembah ibumu. Emang kamu ngomong sama mereka, sembahlah aku dan ibuku sebagai Tuhan lain selain Allah? Allah Tuhan Bapa, ibuku Tuhan ibu, aku Tuhan anak. Kamu ngomong begitu, wahai Isa, kepada umatmu? Saudaraku sekalian saya muliakan, saya baca di salah satu riwayat mengatakan bahwa Nabi Isa diem, gak bisa jawab pertanyaan tersebut setahun. Dari gugupnya, dari paniknya, teman-teman saya sekalian. Entah apakah memang benar-benar setahun atau rasa lamanya tuh kayak setahun gitu. Dari paniknya Nabi Isa alaihissalam, dari gugupnya Nabi Isa nih kayak yang gitu, setahun. Baru kemudian dijawab sama Nabi Isa, ya Rabb, ma qultu lahum illa ma amartani bih, an i'budullah rabbi wa rabbakum. Ya Allah, kata Nabi Isa, saya gak pernah nyampein sama umat saya kecuali yang kau perintahkan, untuk sembah aku dan ibuku Tuhan lain selain Allah. Aku gak pernah bilang begitu ya Allah. Aku hanya bilang sama mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua satu-satunya. In kuntu qultuhu faqad alimta, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Ya Allah, kalau saya pernah ngomong kayak begitu, Engkau pasti juga udah tahu ya Allah. Bukankah Engkau tahu segala sesuatu tentangku dan aku tidak tahu apapun tentangmu? Saudaraku sekalian, Nabi Isa kemudian kehilangan rahmatnya kepada umatnya, seraya mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, kalau Engkau mau siksa umat saya, siksa aja mereka ya Allah. Saya gak peduli, bukankah mereka adalah hamba-hambamu? Habisin aja mereka ya Allah. Emang tuh pada kurang ajar begitu. Habisin aja mereka ya Allah, umat saya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Kalau Engkau mau ampunin terserah juga ya Allah, bukankah Engkau memang Maha Pengampun? Sehingga sekalian saya muliakan, guru kami Al-Habib Marwan bin Hafid kalau udah baca Quran pas kena ayat yang itu, ya Allah, nangisnya sampai luar biasa. Dia bilang, alhamdulillah kita umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita umatnya Nabi Muhammad. Nabi itu gak ada ceritanya dalam doa beliau, dalam riwayat tentang kapan pun aja ada ceritanya Nabi Muhammad bilang, ya Allah terserah deh umat saya mau diapain aja terserah. Gak pernah. Pasti Nabi Muhammad tuh bilang, ya Allah ampunin umat saya, ya Allah sayangin umat saya, ya Allah kesianin umat saya, ya Allah jangan, ya Allah jangan siksa umat saya, ya Allah kesianin, ya Allah. Terus gitu Nabi Muhammad alaihissalam. Kita nih saudaraku sekalian, umat yang disayangin sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pasti itu Nabi satu-satunya orang yang ketika nabi-nabi yang lain mengatakan nafsi, 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 diri saya ya Allah, selamatin saya, selamatin. Nabi Muhammad selalu berbeda ucapannya. Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Selamatin umat saya ya Allah, selamatin umat saya. Jadi sekalian, nabi-nabi pun ditanya sama Allah Subhanahu wa taala pertanyaan-pertanyaan detil membuat mereka ketakutan. Gimana sama kita nih? Kayak apa malunya kalau ditanya sama Allah, Halimah, mata kamu dipakai buat apa aja? Halimah, lisan kamu dipakai buat ngomong apa aja? Gimana dengan ilmu yang sudah aku beri? Bagaimana dengan harta yang telah aku beri? Bagaimana dengan keluarga yang telah aku beri? Bagaimana kamu berbuat terhadap orang tua yang telah aku hadiahkan padamu? Bagaimana kamu berbuat terhadap saudara-saudarimu? Tanyain satu-satu. Serius sekalian saya muliakan. Sebenarnya nggak berbahaya pertanyaannya. Yang berbahaya kan kitanya tuh jawabnya, ya ampun. Sedih benar ya. Mudah-mudahan Allah ampunin seluruh dosa kita. Amin. Agar ketika Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah saya baca dalam salah satu riwayat hadis, ada yang ketika dibertanyakan sama Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang kayak begini, wahai hambaku, ingat enggak kamu yang malam hari itu kamu berbuat dosa enggak ada orang tahu? Ingat ya Allah, sambil malunya. Kata Allah, aku dulu menutupi aibmu di dunia. Iya ya Allah, makasih ya Allah. Kini aku mengampuni dosa-dosamu di akhirat sini. Senangnya luar biasa. Ada yang dibegituin sama Allah. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, "Faman nuqisha fil hisab faqad halak." Siapa yang pertanyaannya itu adalah pertanyaan protes dari Allah Subhanahu wa taala, faqad halak, dia pasti enggak bakalan bisa jawabnya. Siapa yang dicecer sama Allah Subhanahu wa taala, enggak akan ada siapapun yang selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang selamat. Udah dicecer sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para orang-orang ahli ibadah sekalipun kok udah dicecer, iya ya Allah, iya ya Allah, semuanya celaka. Masalahnya ada pada Allah. Allah mau bikin kita selamat atau enggak mau bikin kita selamat, semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisab kami dengan hisaban yang mudah. Kalau ditanya-tanyain jangan yang susah-susah ya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang begini nih, orang yang sepanjang hidupnya memang terjaga, teman-teman sekalian. La uridu an amuta saghiran fala yuhasabani Allah ta'ala. Saya nggak kepengen mati kecil, kata Sayyidina Ali. Saya nggak berharap mati kecil sebelum balik. Kenapa soalnya? Karena berarti saya nggak akan dihisab sama Allah. Saya kepengen dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, biar saya bisa bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memanggilku dengan panggilan ya abdi, wahai hambaku. Sayyidina Ali, teman-teman sekalian, ditanya apaan aja bisa jawab kira-kiranya. Betul nggak? Nah kayak kita mau ngomong kayak begitu. Kita begitu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, hari itu kamu ngapain? Ya Allah, mati kita. Ingat nggak yang malam itu? Ya Allah, habis dah kita. Saudariku sekalian yang saya muliakan, insyaallah itu ya, saat intim antara hamba dengan Tuhannya. Makanya Sayyidina Ali nggak kepengen terlewatkan. Kalau beliau nggak kepengen terlewatkan. Saudariku sekalian, orang yang dosanya diterima sama Allah, serem nggak nih? Ini kata-kata serem nggak sih?
dosanya diterima sama Allah. Kalau pahala kebaikan diterima sama Allah enak. Bagaimana menurutmu dengan orang yang dosanya diterima sama Allah, pahalanya ditolak sama Allah? Dan bagaimana jika itu adalah dirimu, teman-teman sekalian? Bagaimana jika orang tersebut adalah dirimu? Orang yang dosanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, amal kebaikannya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, Allah murka sama dia. Pada hari pertanyaan, yawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan baida. Dia kepengen gak kenal sama dosanya dia sendiri. Dia kepengen andai hancur aja dirinya sehingga jarak jauh gitu. Dia ketika diingetin, inget gak saat kamu berdua-duaan sama laki-laki yang bukan mahram kamu? Dia kepengen kayak gak kenal aja sama perbuatan dia sendiri waktu di dunia. Yawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan baida. Dia kepengen dia antara dia sama perbuatan tersebut jauh aja, udah nggak pakai ada kenal, nggak pernah tahu, nggak pernah ngerjain gitu. Tapi dah tinggal nyesel hari itu. Maka emang bener-bener minta sama Allah, ya Allah selamatin, ya Allah selamatin, hisabnya dipermudah ya Allah, hisabnya dipermudah. Sedikit sekalian saya muliakan hisab. Ditanya-tanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ditanya. Habis selesai hisab, kemudian pembagian suhuf, pembagian buku catatan. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا wa yasla sa'ira. Kata Allah, nanti akan ada masanya di mana orang akan dibagi-bagikan buku rapotnya, buku kehidupannya, teman-teman sekalian. Nih catatan-catatan amal perbuatan kita yang tidak terlewatkan oleh malaikat raqib maupun atid. Saudara sekalian saya muliakan. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan satu ucapan kecuali semuanya ditulis sama malaikat raqib dan malaikat atid. Ini bukunya nih, ada buku-bukunya teman-teman sekalian. Dan itu yang udah ketulis nggak bisa kapus, saudara sekalian. Diampuni bisa, tapi buku yang itu ada terus-terusan. Yang udah ketulis di situ diampunin mungkin, tapi yang sudah ditulis sudah ketulis. Jadi buku kehidupanmu, saudara sekalian. Jadi buku kehidupanmu dibagikan satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Nerimanya ini yang berbeda-beda caranya. Kata Allah, ada yang menerima catatannya dengan tangan kanannya. Bukunya tuh ada dibagi 3, saudara sekalian. Ini buku rapot kita nih ya, buku kehidupan kita. Ada yang rapotnya hasilnya bagus. Yang rapotnya hasilnya bagus ini semuanya catatannya di buku tersebut itu kebaikan atau ada dosa-dosa tapi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tetap ketulis. Ya, ketulis tapi udah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti buku rapotnya dia nerimanya dengan tangan kanannya. Ada yang buku rapotnya tersebut itu dia nerimanya pakai tangan kiri. Siapa itu? Orang yang antara kebaikan sama keburukannya banyakan keburukannya. Yang tadi itu yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya atau yang baik semuanya gitu. Pokoknya nilai di atas 5 tuh catatannya diberikan dengan tangan kanan. Ibarat 10 ya angkanya. Yang 5 nih, nah ini dia nih, diberikan catatannya dengan tangan kirinya.
Antara dosa sama pahala, banyakan dosanya, atau banyak pahalanya juga, tapi Allah nggak terima. Allah nerima dosanya dia, pakai tangan kirinya dia. Kita nggak tahu nih dosa yang diterima sama Allah dari kita nih apaan. Makanya mendingan kita hindarin aja dosa-dosa semampu kita. Tiap kali habis ngerjain perbuatan dosa, kita istighfar, mohon ampun sama Allah Ta'ala. Serius sekalian, ada lagi orang di atas itu yang semua catatannya isinya dosa, atau serius sekalian ada pahalanya, tapi pahalanya udah dibalas waktu di dunia. Ngeri ya. Makanya kalau semua kebaikanmu pahalanya sudah dibalas sama Allah Subhanahu wa taala di dunia, atau kamu minta balasannya berupa dunia, nanti di akhirat mesti bawa apa gitu. Sholat duha pengen rezekinya lancar, sholat tahajud pengen suami tambah sayang, puasa Senin Kemis pengen cepet bisa kebeli rumah, puasa Senin Kemis pengen cepet dapet jodoh. Giliran udah dapet jodoh, udah dah nggak pernah pakai puasa lagi, nggak ada tahajud lagi, nggak ada duha lagi. Sehingga sekalian, ketika kemudian datang di hari akhirat, pahala saya duha mana ya Allah? Kan udah saya kasih gitu Allah, berupa rizkimu yang jadi mudah. Ya Allah, pahala tahajud saya mana? Kan kamu tahajudnya kepengen minta jodoh, udah saya kasih kan di dunia. Ya Allah, saya baca surat Ar-Rahman tiap hari, kata Allah, kan biar suami kamu tambah sayang. Udah saya kasih, bukan waktu di dunia. Kamu tidak pernah melakukannya untukku, kata Allah. Kamu tidak pernah mencariku waktu di dunia. Bahkan sedekahmu hanya kamu meminta agar rizkimu semakin melimpah, dan sudah aku lakukan untukmu waktu di dunia. Banyak orang-orang yang kalau sedekah cuman biar dia keluar duitnya, nyariin temen-temennya, biar pada balik bawa teman-temannya katanya. Serius sekalian, jika semua yang kamu lakukan dari kebaikan di dunia adalah untuk mencari dunia, lantas dengan apa kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sebentar dunia nih, dan yang sebentar ini adalah cara untuk berbekal menuju akhirat. Yuk kita belajaran buat bagusin kehidupan kita ini di dunia, biar selamat kita di hari penghisaban. Nah ini nih, yang dosanya semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya semuanya udah dibalas waktu di dunia, kan rapotnya maksudnya udah tinggal balesin dosanya doang. Ini dikasih catatannya dengan dilempar dari belakang punggungnya. Wa amma man utiya kitabahu biyamini, siapa yang buku catatannya diberikan dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, pasti sesudah itu dia akan mendapati hisab dengan hisaban yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Kalau keluarganya dihisab dengan hisaban yang mudah juga. Kalau keluarganya rapotnya bagus-bagus semua juga. Tapi kalau dia punya suami, rapotnya nggak bagus, ya nggak bisa ketemu sama suaminya. Makanya teman-teman saya sekalian nih ya, bagi teman-teman nih, Ustazah suami saya begini, suami saya begitu, biarin aja teman-teman saya sekalian, hisab mah sendiri-sendiri. Tenang aja, suami saya nggak sholat, biarin. Yang penting kamu jangan tinggal sholat. Suami saya Ustazah main perempuan lain, selingkuh, sampai dengan berbuat begini begitu, biarin dia aja, kamu jangan. Teman-teman saya sekalian, hisab sendiri-sendiri, hisab sendiri-sendiri, di kuburan sendiri-sendiri, menghadap Allah sendiri-sendiri. Yang malu dia doang kok, kamu mah enggak, asal kamunya tidak melakukan hal yang sama. Tapi kalau habis dia selingkuh, kita bilang mang dia doang yang bisa selingkuh, saya juga bisa. Ini dia yang repot nih. La ilaha illallah. Tenang teman-teman sekalian, semua kebaikanmu gak akan pergi. Makanya kebaikan tuh jangan minta dibalas di dunia, jangan minta dihargai di dunia. Takutnya itu harganya, nanti di akhirat kita gak dapat apa-apa.
Malah seharusnya kita khawatir jika semua kebaikan kita di dunia dibalasnya di dunia. Pakai apaan kita mau datang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Para ulama-ulama tuh sampai kayak begitu kok. Habib Umar bin Hafid, saudara sekalian, kalau lagi dakwah nangisnya semakin kencang. Kata beliau, ya Allah, serem, saya takut saya, kata Habib Umar bin Hafid. Dulu ulama-ulama kita berdakwah dilemparin. Dulu Nabi Muhammad berdakwah dilemparin batu. Dulu para ulama-ulama berdakwah disakiti, dizalimin. Sekarang saya berdakwah dikasih makan, disuguhin, disiapin tempat yang paling bagus. Ya Allah, takutnya ini sudah balasannya di dunia ini, nanti di hari akhirat datang bawa apa saya? Begitu katanya beliau. Takut, serem. Saudara sekalian saya muliakan, jika balasannya hanya di dunia ini, makanya kalau kemudian kamu berbuat kebaikan dan tidak dihargai, ucapkan alhamdulillah. Insya Allah harganya dibayarnya nanti di sana. Siap begitu? Gaya-gaya bilang amin. Habis itu pas, ya Allah ustazah saya sakit hati ustazah, temen gak hargain saya ustazah. Gayanya bilang begitu. Ya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Diberikan catatannya dengan tangan kanan, bakal dihisab dengan hisaban yang mudah, dan kemudian dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan penuh sukacita jika keluarganya dihisab dengan hisaban yang mudah. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, yang diberikan catatan amalnya dengan dilempar dari belakang punggungnya, gimana tuh? Fasawfa yad'u thubura, saat itu mereka pegang kepalanya sambil bilang, duh celaka nih, celaka saya. Wayasla sa'ira, pertanda dia akan segera masuk ke dalam api yang berkobar-kobar. Pertanda nggak selamat udah. Saudara sekalian, kalau udah kayak begitu nyesel, nggak bisa balik lagi ke dunia. Nggak bisa. Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, kalla, kata Allah. Ya Allah, balikin dong ya Allah, ngerasain bumi lagi gitu ya Allah. Saya mau baca tasbih sekali, saya mau sholawatan Nabi Muhammad sekali, saya mau hadir di majelis ilmu sekali. Saudara sekalian saya muliakan, andai ada orang yang sudah meninggal dunia, Hubabah Nur, guru saya bilang, orang kalau udah meninggal dunia nih, kalau ditanya mau nggak kamu hidup lagi di atas muka bumi ini, mereka bilang pasti mau. Pengen hidup lagi di atas muka bumi. Ngapain kira-kira? Mau bangun rumah? Mau selesaiin dekorasi kamar? Mau beli handphone yang paling terbaru? Nggak ada, saudara sekalian. Pengen berbuat kebaikan. Dan kalau ada yang paling mereka inginkan dari kebaikan, saudara sekalian, Bapak Nur mengatakan, guru saya, mereka akan memilih hadir di majelis ilmu seperti kita saat ini, ketika melihat nilai pahalanya yang luar biasa. Itu kalau meninggal dunia pengennya kayak begitu. Nah sekarang nih kita nih masih mungkin untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, masih bisa hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah tetapkan. Maka saya sekarang kalau pas lagi bisa hadir majelis taklim kayak begini nih, doanya yang kencang, minta ya Allah balikin lagi kami di majelis ilmu, balikin lagi kami di majelis taklim. Jangan jauh-jauhkan langkah-langkah kami dari mendengar ilmu yang menjadi makanan bagi hati-hati kami ya Allah. Gitu, minta sama Allah SWT. Sebab kalau nggak diminta takutnya nggak dikasih. Kalau nggak dikasih siapa yang ngasih? Udah nggak bisa, udah jauh aja udah. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian saya muliakan, tuh dihisab dengan hisaban yang mudah atau dihisab dengan hisaban yang sulit. Itu nanti kalau dibuka nih bukunya nih habis dikasih dibuka, teman-teman sekalian, dibuka. Ini kata Allah SWT dalam Al-Qur'an. Yaqulu, dia kemudian mengatakan, ya wailata hadzal kitab
la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah cerita tuh dalam Quran. Kata Allah SWT, begitu ngeliat nih buku catatannya nih, begitu ngeliat, ya ampun, buku apaan sih ini? Ih, buku apa ini ya Allah? Gitu. Kenapa gitu? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak gede, enggak kecil, kenapa ketulis semua di sini? Saya waktu itu kan iseng, kenapa ada juga tulisannya di sini? Sampai katanya Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanallah ketika memaknai firman Allah, ya wailata hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Beliau mengatakan, ketika kamu ketawa itu nggak ketulis Halimah ketawa jam sekian sampai jam sekian detik, enggak. Tapi hanya berapa kali itu ketulis semuanya. Ketulis semuanya, teman-teman sekalian. Ini yang katanya Nabi Muhammad, kullu kalam ibni Adam alaih la illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Semua ucapanmu bawa penyesalan bagimu, bukan bawa manfaat bagimu ketika tertulis dalam bukumu itu. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, atau yang sejenis itu, yang mengingatkan Allah, yang cerita tentang Allah, yang ada Allahnya dalam ucapanmu tuh baru manfaat. Yang ada Nabi Muhammadnya dalam ucapanmu tuh baru manfaat. Yang ada akhiratnya dalam ucapanmu tuh baru manfaat. Wa mawalah, yang ada kaitannya sama Allah SWT, baik nabinya Allah, kitabnya Allah, ilmunya Allah, semua yang mengingatkan orang kepada Allah tuh mengingatkan diri sendiri kepada Allah. Baca buku, dengerin apaan, semuanya tuh teman-teman sekaligus sekalian saya muliakan, alih akan berbahaya bagimu kecuali zikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'allim, kecuali orang yang mengajar dan orang yang belajar. Ucapannya jadi manfaat bagi dia di akhirat. Makanya saudara sekalian, penting bagimu untuk meniatkan hidupmu sebagai tolabul ilmi, jangan pernah berhenti. Jadi sampai kapanpun kamu dianggap sebagai muta'alliman, orang yang sedang belajar. Gitu. Belajar. Dunia ini kan memang belajar. Kita jadikan tiap hari-hari kita adalah kelas-kelas kita. Kelas di mana kita belajar. Hari ini dapat pelajaran ini, besok dapat pelajaran, tiap ketemu orang kita belajar, tiap dengerin orang kita belajar, tiap begini kita belajar. Semua tetangga kita pelajarin, semua orang kita pelajarin. Saudara sekalian saya muliakan, la dzikrullah mawalah wa aliman wa muta'alliman. Buku catatan rapor. Kita pikirin nih tiap hari nih, mana yang bagus, mana yang jelek. Katanya Sayyidina Umar Ibnul Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitung-hitung kemanfaatannya diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian diperhitungkan. Sehingga sekalian saya muliakan, sampai ada satu orang alim, satu orang soleh. Satu hari dia lagi ngobrol sama temennya, orang soleh juga, orang alim juga, ulama juga. Syekh sama syekh lagi ngobrol nih. Anaknya datang umur 9 tahun, 10 tahun. Ya Abu, ya qad fa'altu kada wa kada. Ayah, saya udah ngerjain ini, saya udah ngerjain ini, saya udah ini, saya udah ini. Aru al-ab, ya, saya pergi main ya ya. Saya pergi main ya ya. Ayahnya diem aja. Ayah, saya pergi main ya ya. Diem aja. Ayah, saya pergi main ya ya. Ayahnya diem aja. Akhirnya dia kemudian dengan sedih di jalan. Udah dia pergi gitu. Temennya bilang, segitunya mah anak. Bilang aja gitu, iya pergilah main. Dia bilang, saya malu. Ketulis dalam catatan buku saya ada kata-kata pergilah bermain. Segitunya mereka jaga-jagain lisan mereka. Silahkan pergilah bermain. Saya nggak mau ada nyuruh perintah bermain terhadap anak saya. Lisan kita pakai buat ngomong apaan aja. Nih zaman ini nih. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, gitu ya. Kita pilih-pilih sendiri apa nih yang kira-kiranya mau ada dalam catatan kita kerjain.
yang kiranya dah nggak mau dah saya ada yang kayak beginian nih dalam catatan saya. Kita jangan kerjain. Saya ingat dulu Habib Umar bin Hafid ngomong kayak begini. Orang tuh ya, andai omongan yang diomongin orang dimintain pulsa, mereka bahkan berhemat. Kayak kita kalau lagi telepon ke luar negeri kan mahal tuh, bakal berhemat ngomongnya. Bahkan ada tuh, saya kan santri ya dulu ya. Jadi kalau kita mau nelpon ke luar negeri nih, waktu saya di Hadramaut dulu, kalau mau nelpon ke luar negeri udah kita catetin duluan kisi-kisinya. Kayak orang mau ceramah, tulis kisi-kisi. Tulis duluan nih kisi-kisinya. Jangan sampai ada yang kelewat dan biar ngomongnya itu padat berisi gitu. Mah minta kirimin, transferin uangnya sekian buat ini, buat ini, buat ini, gitu ya. Sampai nggak sempet nanya apa kabar orang tuanya. La ilaha illallah. Kenapa? Mahal mah mahal gitu. Karena urusan pulsa mahal aja kita bisa nyedikitin omongan, kata Habib Umar bin Hafid. Akan tetapi nih urusannya lebih panjang dari sekedar pulsa, teman-teman. Omongan kita ini ditulis sama malaikat Raqib dan Atid. Habis itu catatannya nggak bakalan hilang. Nanti dipertanggungjawabkan, ditanya sebagiannya dari sejak dikubur, nanti lagi dihisab, nanti lagi di mizan, nanti lagi di semuanya. Panjangnya luar biasa. Kalau kita lihat panjangnya omongan kita nih bakal ngebawa kita kemana-mana. Saat itu kita akan nyesel, duh kenapa pakai ngomong begitu sih waktu di dunia. Itu kalau omongan gak perlu. Gimana kalau omongan yang dosa, teman-teman saudara sekalian? Rubba kalimatin lam talqa biha balan tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa, kata Nabi. Terkadang ada omongan-omongan kamu sampaikan begitu aja. Si Nono kawin, roman-romannya hamil duluan. Kok kayaknya perutnya rada gede ya. Misal tuduhan tidak beralasan. Bu, kamu ngomong gitu aja sama tetangga, sama orang-orang yang pas lagi hadir kondangan. Makanannya kamu makan, minumnya kamu minum, ngamplopinnya cuma 5.000. Habis itu pengantinnya dituduh, dikata-katain katanya hamil duluan. Di akhirat Allah pertanggungjawabkan, dari mana kamu tahu kalau dia hamil duluan? Nih ucapan kamu tersebar fitnah nyampe kemana-mana, sampai orangnya malu tiap lewat di jalanan katanya dibilangin hamil duluan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, rubba kalimatin lam talqa biha balan, terkadang satu kalimat kamu ucapkan begitu aja, nggak ngeh, nganggapnya angin lalu, ternyata menjerumuskan seseorang neraka jahanam 70 tahun lamanya. Kita mesti pinter-pinter teman-teman saudaraku sekalian mengendalikan kita punya lisan. Kita mesti pinter-pinter teman-teman saudaraku sekalian mengendalikan perbuatan-perbuatan kita. Karena tidak akan ada yang dihisab kecuali diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya Allah. Belum lagi kalau omongannya dosa. Kita ngatain suami kita, ngatain anak-anak kita, bikin luka mendalam buat anak kita. Mama nyesel nak ngelahirin kamu. Waduh. Ya Allah, ya Allah. Kadang-kadang kita niatnya bercanda, di sisi Allah nggak dianggap bercanda, saudara sekalian. Ketika anak kita bertanya, Mama, adek kan lahir dari perut Mama. Kalau saya lahir dari mana, Mah? Oh, kamu Mama nemu di bawah gentong. Kamu bercanda. Kamu pikir malaikatnya lagi tiduran. Kamu pikir malaikatnya lagi cuti.
Nggak ada ceritanya teman-teman sekalian. Wahum la yufarritun, nggak pernah keliru malaikat, kata Allah. Nggak ada ceritanya malaikat keliru. Semuanya hanya akan kembali kepada diri sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan Allah perbaiki kehidupan kita. Kayaknya nggak berani nih kayaknya dihisap. Kayaknya nggak sanggup nih kayaknya dihisap nih. Gimana modelnya nih teman-teman sekalian? Ya Allah. Ya wailata hadzal kitab. Nyumpain, apaan sih nih buku ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak ninggalin kecil gede kecuali dihisab, kecuali ada pertanggung jawabnya, kecuali ditulis semuanya. Sehingga sekalian saya muliakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kebaikan sebiji dzarrah, setitik debu, dia akan mendapatkan pahalanya, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang berbuat keburukan setitik debu, dia akan melihat dan mendapatkan balasannya. Kelihatan, nggak ada yang pergi teman-teman saya sekalian, nggak ada yang pergi. Semua perbuatan baikmu nggak pergi, semua perbuatan burukmu nggak pergi. Ya Allah. Makanya katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, duh, law anna Allah yaghfir lak ma taqaddama. Andai dosa kamu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, andai dosa kita nih, kita punya dosa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala sekalipun, akan tetapi bukankah lewat bagi kita kesempatan untuk menjadi orang soleh? Andai waktu yang kita gunakan buat maksiat tersebut kita pakai buat taat, kan kita bisa dapat derajat yang tinggi. Udah lewat waktunya. Dan lagi pula teman-teman sekalian, andai dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, yang udah ketulis kan enggak tetap ketulis. Jadi buku catatan hidupmu teman-teman sekalian. Maka emang mesti hati-hati bener-bener nih kita nih di sisa hidup kita ini. Abis gitu, sekalian udah selesai, buku-bukunya diberi, udah dengan yang satu nyesel, yang satu seneng, yang satu bangga, yang satu bahagia, yang satu enggak seneng, yang satu aduh teriak-teriak pegangin kepalanya takut masuk neraka, segala macam nih semua keadaan orang-orang. Habis itu masuk kepada yang berikutnya lagi, yaitu penayangan, semacam film kehidupan kita. Kalau ini disaksikan sama seluruh umat manusia. Yang tadi buku ini yang ada catatan dosa-dosanya walaupun udah diampunin, itu nggak ada yang bisa lihat kecuali kita. Yang kita ngadep sama Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang tadi tuh, yang ma minkum min ahadin la yusallimu rabbu laisa bainahu wa bainahu tarjuman, itu juga nggak ada yang dengar kecuali antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sama Allah doang tuh teman-teman saya sekalian. Yang itu buku juga antara kita sama Allah doang, tapi yang ini dilihat sama seluruh umat manusia. Dan Allah jadikan orang kenal satu sama lain. Ingat siapa dia, gitu. Dikasih lihat buku kehidupannya, catatan hidup dia tuh, tuh dari mulain balik sampai mati. Yang dosa-dosa nggak ditayangin sama Allah Subhanahu wa taala kalau sudah diampuni. Yang aib-aib nggak ditayangin sama Allah Subhanahu wa taala kalau sudah ditutupin. Saudara sekalian saya muliakan, ini yang di hadapan manusia nih. Makanya penting untuk tidak menuliskan keburukan-keburukanmu, sebab kalau kamu menuliskannya, kamu menjadikan banyak saksi keburukanmu di atas muka bumi ini. Jangan suka update dosa, jangan suka ceritain dosa. Saudara sekalian saya muliakan, kemarin gue kesel banget sama laki gue. Minggu lalu saya lihat dia pergi bioskop sama cewek. Terus tadi malam saya pergi juga ke bioskop. Sama siapa? Sama orang lain lah. Saudara sekalian saya muliakan, dosamu ketika kamu ceritakan kepada orang lain, khawatirnya gini loh, pas waktu lagi ditayangin nih,
kehidupanmu nih di layar nih ada dosa-dosa yang udah ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala, tapi terlanjur disaksikan oleh banyak orang. Mereka jadi saksinya karena kamu cerita, atau mereka jadi saksinya karena kamu update status di media sosial. Saudara sekalian saya muliakan, nanti giliran udah ditutupin, dosanya nggak ada, mereka pada protes, ya Rob, yang dia katanya cerita di pojokan sama suaminya fulan, mana dia tuh? Dan Allah ahkamul hakimin, hakim seadil-adilnya, yang udah ditutupin bisa dibalikin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Itu ya teman-teman saya sekalian. Emang benar-benar kita minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dari malunya ketika ditayangkan kisah hidup kita itu yang penuh dosa, penuh maksiat, sampai kadang-kadang membuat orang yang diceritakan di situ tuh terus diliatin orang-orang sampai berguguran daging wajahnya dari malunya. Yang namanya malu di dunia kan suka dibilangin kan, ya ampun mau ditaruh di mana nih muka saya? Malunya ya Allah kayaknya hilang air muka saya, kan begitu ya? Serius sekalian saya, di akhirat benar-benar ditunjukin guguran. Nih daging mukanya nih berguguran dari malunya teman-teman serius sekalian. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Udah kelar nih hisabnya? Belum. Dari ditanya langsung sama Allah, bagiin buku rapot yang gak ketinggalan sekalimat pun, sekata pun, bahkan sekedar semuanya ada di situ semuanya teman-teman sekalian. Sampai kemudian dibuka penayangannya, semua ngelihat apa yang kita lakukan waktu di dunia di hadapan banyak orang. Ya Allah, malunya kalau kita dianggap baik sama orang lain, tapi ternyata hakikatnya gak kayak begitu. Ya Allah, ya Allah. Udah kayak begitu panjangnya, sudah seperti itu ruwetnya, masih belum selesai juga. Ada hari timbangan, timbang lagi, ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka akan berada di tempat yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah neraka hawiyah. Ibunya hawiyah. Madrak maya, kamu tahu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api neraka yang berkobar-kobar. Jadi sekalian, Allah tuh ya kalau ngasih bahasa sama kita bener-bener banget. Allah bilang hawiyah jadi ibunya. Kenapa ibu? Karena ibu tuh kalau anaknya balik suka melukin. Jadi dia yang bakal meluk dia ketika balik adalah hawiyah. Kata Allah. Nggak, kata-katanya sadis banget nggak sih teman-teman saya sekalian, dramatis banget kan Allah membahasakan. Fa ummuhu hawiyah. Kalau kamu ringan timbangan amal kebaikanmu, maka ibu yang bakal meluk kamu ketika balik adalah neraka hawiyah, api neraka yang berkobar-kobar. Ya Allah, seremnya. Dan untuk semua hal-hal tersebut teman-teman saudaraku sekalian, kita perlu syafaat Nabi Muhammad. Selain daripada kita perlu kasih sayangnya Allah. Kalau udah disayangin sama Allah, di saat kita ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah hanya akan mengungkit pemberian-pemberiannya kepada kita. Ingat gak kamu di saat kamu berbuat dosa kemudian aku tutupin? Ya Allah makasih. Ingat gak kamu yang kamu ngelihat yang haram, nggak ada siapapun tahu padahal aku tahu. Ingat ya Allah, tapi aku udah ampuni. Gitu. Ketika kemudian pemberian buku-buku rapot, teman-teman saudara sekalian, karena kamu disayang sama Allah Subhanahu wa taala, buku rapotnya
malah dibawa sama malaikat dalam keadaan terhormat, dibingkai, pakai emas, permata, berlian, dihadapkan. Waduh, penghormatan luar biasa. Nih rapotnya, hasilnya bagus, benar-benar kamu menerimanya dengan penuh kemuliaan. Orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala janjikan, teman-teman saya sekalian. Kata Allah, yauma la yukhzillahu nabi. Nanti di akhirat, dimanapun tempatnya, Allah enggak akan pernah kecewakan Nabi Muhammad. Allah enggak akan pernah susahkan Nabi Muhammad. Allah enggak akan pernah bikin Nabi Muhammad menderita. Nabi Muhammad aja belum. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Kalau kamu di sepanjang mahsyar di hari hisab, tempat kamu dekat sama Nabi Muhammad, selamat teman-teman saya sekalian. Selamat. Selamat. Nabi itu demennya rame-rame. Nabi itu gak suka sendirian. Nabi umatnya terus aja. Makanya ketika Sayyidina Ibnu Abbas nanya, aina ajiduka fil mawaqif ya Rasulullah, di mana aku dapat mendapatimu nanti di hari akhirat nanti? Kata Nabi Muhammad SAW, aku akan hadir di saat amalmu ditimbang, wahai Ibnu Abbas. Amal ditimbang sekalipun, Nabi tuh kalau orang-orang yang dekat sama Nabi ditungguin, ditongkrongin sama Nabi, tungguin sama Nabi, diliatin, diawasin sama Nabi Muhammad. Enak bener. Saudara sekalian, kalau dalam hidupmu kamu udah diawasin sama Nabi Muhammad, nanti di hari akhirat kamu juga bakal diawasin sama Nabi. Kalau udah diawasin sama Nabi, udah tuh hilang. Kenapa? Nuruhum yas'a baina aydihim, kata Allah. Cahaya di depanmu, cahaya di belakangmu, cahaya samping kanan kirimu. Sebab kamu dekat dengan sang cahaya, baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah diberi cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak tuh urusannya kalau dekat sama Nabi Muhammad. Jadi pilihannya dua, dirahmati Allah, disayangin Allah, atau disyafaati Nabi Muhammad. Pilihan ketiganya celaka kita. Kalau kamu dirahmati Allah enggak, disyafaati Nabi Muhammad enggak, udah kelar urusan. Kelar urusan. Mau teriak manggil siapa? Ya doa, dia akan manggil tuburo, celaka nih. Emang ada yang mau peduli? Gak ada. Di saat kamu lagi bilang, duh susah amat nih, emang ada yang cukup peduli? Gak ada. Emang ada yang mau berempati? Gak ada. Kalau kamu kemudian buku catatanmu dilempar dari belakang punggungmu, teman-teman saudara sekalian, dan kamu kemudian terjungkal seraya mengatakan, duh celaka nih saya, ada yang peduli gitu sama kamu? Gak ada. Gak ada. Saudara sekalian, di saat amalmu ditimbang, panik setengah mati, kemudian dosamu berat memenuhi timbanganmu, dan kamu akan ketakutan pada saat tersebut. Kamu bilang, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Kata Allah, sekarang setelah sepanjang hidupmu kamu tidak peduli padaku, sekarang kamu minta kepedulianku. Saudara sekalian, gak ada yang peduli pada hari itu. Seorang anak akan datang kepada ibunya, mama, bukankah aku adalah belahan jantungmu? Ma, minta tambahan amal ibadah mama dikit aja buat menuhin timbangan amal pahala saya. Kata ibunya, kamu siapa ya? Saya nggak kenal. Seorang ibu datang kepada anaknya, nak, minta dong nak, kamu mama melahirkanmu dengan separuh nyawa, dalam perut mama bernafas dengan nafas yang sama. Mama minta dong nak, sholawat kamu atu aja. Mama minta dong, tasbih kamu satu aja, sujud kamu satu aja. Mama minta dong, hadir kamu di majelis ilmu sekali aja, yang sekali aja. Kamu kan demennya majelis taklim dulu, mama minta sekali aja. Kata anaknya, kamu siapa ya? Saya nggak kenal. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughni. Ketika kamu datang kepada suamimu, kemudian kamu bilang, abangku sayang, dulu aku mengorbankan segala sesuatunya
suka sama perempuan pakai jilbab, saya kemudian membukanya untukmu. Saya minta pahalamu dong bang, dikit aja bang, sedekah kamu tuh bang, minta dikit aja. Mali wali nafsi, kata suaminya, sana kamu jauhan, saya nggak kenal sama kamu. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, nggak ada yang setia, nggak ada yang setia di hari akhirat nanti, nggak ada yang setia. Semuanya hanya akan berlari dari kita. Sebagaimana kita pun tidak akan setia kepada siapapun, kita pun hanya akan berlari dari setiap orang pada hari itu. Yang setia hanya Allah dan Rasul-Nya. Maka jangan pernah tinggalkan Allah dan Rasul-Nya dimanapun dan kapanpun saja kita berada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi hasibna hisaban yasira. Rabbana hasibna hisaban yasira. Rabbana hasibna hisaban yasira birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa hum fiha subhanakallahumma tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillah.